Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Misdi Smart Channel. Channel yang informatif, inspiratif, dan solutif. Informatif, channel ini memberikan informasi pendidikan bagi Anda kawula muda calon pemimpin bangsa, calon lulusan SLTA, SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Pendidikan yang selama kuliahnya tanpa biaya alias gratis dan lulus langsung kerja. Inspiratif. Pendidikan yang diinformasikan di channel ini adalah pendidikan yang biayanya gratis, tanpa biaya, dan lulus langsung kerja. Semoga ini menginspirasi Anda agar Anda dapat mewujudkan cita-cita Anda yang sangat mulia. Solutif. Channel ini memberikan solusi berupa informasi yang disampaikan, kemudian menginspirasi Anda. Semoga ini nanti memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan Anda, baik itu menyelesaikan dalam hal biayanya, karirnya, dan masa depan yang cerah dengan sekolah atau beasiswa yang kuliah atau sekolah kedinasan dengan ikatan dinas, bahkan dengan beasiswa pool. Kali ini kita akan membahas, untuk kesekian kalinya akan membahas tentang ikatan dinas IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Mari kita ikuti bersama pembahasan tentang Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemarin kita sudah jelaskan, kita informasikan bahwa sekolah kedinasan itu atau perguruan tinggi kedinasan itu juga ada ikatan dinas. Apa itu? Jadi sekolah kedinasan atau perguruan tinggi kedinasan itu merupakan lembaga perguruan tinggi kedinasan yang kemudian dikenal dengan sekolah kedinasan. Kemudian ikatan dinas itu adalah sebuah cara dari lembaga sekolah kedinasan itu untuk mengikat para mahasiswanya agar setelah lulus nanti saudara itu bisa mengabdi atau bekerja di departemen atau kementerian atau badan yang membiayai Anda selama kuliah. Sekolah kedinasan kemarin sudah kita sampaikan di beberapa episode selama membahas di sekolah kedinasan itu ada 8 kementerian lembaga yang tergabung, yang digabung atau dikoordinatir oleh Kemenpan RB, kemudian ujiannya di Dikdin. Ditambah selain itu banyak sekali sekolah kedinasan, tidak hanya 8 kementerian lembaga yang menyelenggarakan, tetapi yang menarik adalah 8 kementerian negara ini. Yang lainnya karena banyak yang biaya sendiri, tapi tetap bagus juga. Kemudian ditambah Akmil, AAU, AAL, Akpol, dan juga ada Unhan, beasiswa, dan nanti ada beasiswa swasta dan beasiswa luar negeri. Sudah kita informasikan pada episode solusi setelah SMA. Mari itu Anda ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga ketika kami akan mengupdate, memberikan informasi terbaru tentang sekolah kedinasan, Anda diberi notifikasi oleh Facebook. Kita informasikan lebih lanjut tentang IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bahwa Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau kemudian disingkat dengan IPDN itu merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jadi ini untuk mempersiapkan kader pemerintahan di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, dan nanti lulusannya juga bekerja di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Di tingkat daerah di pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, tingkat pusat berarti di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian dulu ada IIP, dulu saya juga yang pernah memang saya di IIP,
ada IP, kemudian ada STPDN, kemudian tahun 2004 itu digabung menjadi IPDN, itu sejarahnya seperti itu. Kemudian IPDN itu merupakan kawah candra di mukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan tangguh bagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ini dasarnya itu memang surat Menteri Pendahuluan Aparatur Negara, jadi ada 8 kementerian lembaga yang di koordinator yang oleh Kementerian Pan-RB. Kuota calon praja IPDN itu jadi ada masing-masing provinsi, masing-masing, jadi tesnya itu memang ada tes daerah dan tes pusat. Jadi ada kuotanya itu ada di 34 provinsi itu kuotanya ada 1.164, kemudian memang ini di Provinsi Papua dan Papua Barat ini memang ada kekhususan, ada Provinsi Papua itu 62 dan Papua Barat 30. Jadi jumlahnya ini misalnya ini sebagai contoh itu untuk kuota tahun 2021. Semoga nanti di 2022 ini bertambah lagi karena kita doakan semoga semua pendidikan di Indonesia nanti ke depan bisa kuliah gratis, lulus langsung kerja. Prinsip pelaksanaannya ya kita untuk menjaring kader atau kader pemerintahan dan kawah candra di muka tentu saja harus berkualitas dan dilaksanakan secara jujur dalam hal keseluruhan tahapan seleksi dan transparan terkait keseluruhan tahapan dan informasi hasil tes kepada seluruh tes masyarakat melalui media online, adil tanpa membedakan agama dan asal-usul, akuntabel dalam arti keseluruhan hasil tes dapat dipertanggungjawabkan. Jadi panitia penerimaan calon praja IPDN ini akan berusaha terbuka, transparan agar hasilnya, output dan outcome-nya nanti juga benar-benar bermutu atau berkualitas. Pelaksanaan SCPC IPDN itu pada prinsipnya tidak dipungut biaya, hanya dikenakan biaya penerimaan bukan pajak 50.000 per orang ini untuk tes SKD seleksi kemampuan dasar 50.000 ya. Ya itu mungkin hanya sekali itu dan ditambah mungkin biaya akomodasi saudara itu wajar lah. Persyaratan pendaftarannya bagaimana? Karena ini untuk menyusul untuk kader pemerintahan dan dididik di kawah candra di muka, tentu tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tapi secara umum warga negara Indonesia. Kemudian usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun per 1 September. 1 September kalau nanti 2022 berarti ya 1 September 2002 pada saat SPCP itu dilaksanakan. Kemudian tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Jadi ditentukan tinggi badannya memang tidak seperti STAN, tapi ini lebih rendah daripada di kedinasan lainnya. Kalau kedinasan yang kemarin di tempat lain itu malah minta yang 170 dan wanitanya 100, tapi ini standar 160 pria dan 155 bagi wanita. Insya Allah semoga Anda memenuhi syarat ini. Kemudian apa persyaratan administrasinya? Yang pertama berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau madrasah aliyah termasuk lulusan paket C bagi lulusan tahun. Nah, nanti kalau Anda ini 2000 berarti tahun 2019, 2020, 2022. Ya 21, 22. Ya. Jadi ini yang bisa adalah SMA bisa, madrasah aliyah bisa, bahkan paket C bisa. Tapi untuk yang dari SMK sekolah menengah kejurusan ya mohon maaf
tapi masih banyak sekolahan kedinasan lain yang menerima dari SMK, jangan khawatir. Tapi ini pun juga ditentukan nilai rata-rata ijazahnya minimal 70 untuk nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah. Dan ini bukan hasil dari pembulatan. Nanti kalau misalnya dibulatkan nanti 60,6 nanti bisa masuk. Ini bukan jadi betul-betul 7. Nilai rata-rata ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65 untuk nilai rapor dan nilai ujian sekolah. Jadi 6. Kalau di peserta umum itu minimal 70, tapi peserta dari Papua dan Papua Barat 65. Tentu saja ini dalam skala 100. KTP elektronik bagi peserta yang berusia 17 tahun atau kartu keluarga bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Jadi yang utama ini, jadi KTP elektronik itu merupakan arsip vital yang harus Anda punyai. Maka itu ketika Anda misalnya 17 tahun sudah memenuhi syarat untuk mempunyai KTP, ya segera diurus karena itu arsip vital bagi Anda. Kemana saja Anda harus bawa itu. Kemudian berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, rekayasa, keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ini basisnya basis provinsi ya. Tapi minimal harus 1 tahun. Kalau misalnya 10 tahun belum 1 tahun berarti harus di provinsi yang lama saja, tidak ada masalah lah. Surat keterangan kelas 12 SMA MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap stempel bahasa bagi siswa SMA lulusan tahun ini 2020-2021. Kemudian tadi ada yang untuk orang asli Papua itu perlu surat keterangan orang asli Papua atau OAP khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kota masing-masing dan mengetahui ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua. Ini ya, kepada teman-teman kita, kepada calon generasi muda, calon pemimpin bangsa dari Papua, ini perlu surat keterangan orang asli Papua. Kemudian juga menandatangani fakta integritas, ini biasanya juga sudah disiapkan di portal dan Anda tinggal download dan tinggal nempel, kalau perlu kwitansi, tempel tanda tangan. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten Kota. Ini menunjukkan bahwa kalau Anda kena narkoba berarti tidak bisa. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta. Kemudian nanti hasilnya ya biar disampaikan apa adanya. Misalnya nanti Anda terkena buta warna parsial atau full, nanti diserahkan saja apa hasilnya. Alamat email yang aktif. Kemudian ya ini saudara-saudara, sejak Anda ini masukkan, ini penting kelihatannya sepele tapi penting. Saat ketika Anda melakukan ujian mendaftarkan ini jangan gonta-ganti alamat email. Jadi alamat email ya satu aja lah aktif. Yang kedua nomor HP itu jangan ya gonta-ganti, ya sudah satu dulu aja lah nomornya. Karena nanti kalau ada informasi terus lewat HP Anda tidak bisa mendapatkan informasi atau lewat email. Kemudian pas foto berwarna ukuran foto 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata. Jadi kacamata dicopot kalau berkacamata. Serta mengenakan kemeja lengan panjang warna putih polos dengan latar belakang merah. Jadi pakai baju kemeja warna putih, latar belakangnya merah putih untuk mengingatnya.
persyaratan khususnya tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. Ya, moga-moga Anda tidaklah, tidak usah. Baik-baiklah calon pemimpin bangsa kok. Tidak bertindak atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama. Ya, kalau ini sama ya dengan kedinasan yang lainnya, sekolah kedinasan yang lainnya, tapi kalau memang itu ketentuan agama, panitia bisa memaklumi. Tidak bertato, kemudian tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak. Jadi saya yakin saudara-saudara masih muda-muda pasti tidak akan kacamata kecuali memang ada mungkin kelainannya. Kemudian belum pernah menikah atau kawin bagi pendaftar wanita, belum pernah hamil atau melahirkan, ya, betul-betul masih fresh. Belum pernah diberhentikan sebagai praca IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Jadi Anda kalau misalnya tidak hanya IPDN toh, kalau sekolah kedinasan Anda diberhentikan ya tidak bisa mengikuti tes ini. Kemudian berikutnya apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka pendaftar, Anda perlu ketahui, sanggup tidak menikah atau kawin selama mengikuti pendidikan. Ya, karena ini saudara-saudara kuliahnya, pendidikannya dibiayai oleh negara, maka itu Anda wajib fokus untuk mengikuti pendidikan sampai lulus. Bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditugaskan ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ini salah satu kebanggaan saudara. Nanti kalau sudah lulus wajib mengabdi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini ya salah satu tujuannya karena karirnya jelas, masa depannya juga cemerlang. Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN. Jadi kampusnya ada di mana-mana. Jadi nanti Anda harus juga ngikut saja, tapi Anda karena nanti diasramakan dan juga semua mulai seragamnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki Anda difasilitasi oleh negara. Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, jadi ada program perkuliahan dan program pengasuhan, dan itulah salah satu keunggulan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di IPDN, ya semoga nanti di pendidikan semacam ini bisa merambah di lembaga lain atau departemen kementerian lain. Jadi betul-betul disiplin, dididik untuk menjadi disiplin. Karena itu sistemnya asrama. Bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja sebagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan praja. Nanti kalau Anda sudah masuk di asrama. Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan gur. Ya, jadi sebagai calon intelektual, calon pemimpin bangsa, upayakan kejujuran adalah modal utama. Jujur itu adalah mutlak. Kalau salah benar itu sebagai manusia, tempat salah dan benar, tempat salah dan dosa. Tetapi jujur itu kita harus tetap ikhtiar, harus tetap berusaha semaksimal mungkin. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi dilakukan di portal, ini kita lanjutkan. Jadi sekarang tentang tahapan seleksi IPDN itu setelah proses pendaftaran dan verifikasi yang dilakukan di portal SSCASN dikdin.go.id untuk menjadi calon praja IPDN, maka calon peserta diwajibkan untuk mengikuti semua tahapan tes yang akan diujikan. Ya, jika para pendaftar peserta di tiap tesnya sampai dengan tes akhir memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan lulus sebagai calon praja IPDN. Jadi Anda tiap tes, tiap tahap, mulai tahap administrasi itu ya mungkin ijazahnya, tinggi badannya,
itu administrasi, itu tidak bisa diganggu. Kalau Anda misalnya tinggi badannya laki-laki kurang dari 160 ya tidak usah daftar ke sana, toh masih ya gagal, tidak boleh artinya. Kemudian begitu pula sebaliknya jika salah satu item tahapan tes yang diujikan ada yang gagal atau gugur atau tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gagal karena sistem tahapan tes yang dilakukan IPDN dalam seleksi perolehan calon pelajar IPDN baru menggunakan sistem gugur. Jadi sistem gugur di setiap tahapan. Kemudian tahapan seleksinya apa? Ini ada paling tidak 4 tahapan. Yang pertama setelah seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar. Dilakukan dengan menggunakan komputer assessment test oleh BKN, ini CAT. Kemudian apa? Seleksi kompetensi dasar itu diantaranya terdiri dari, ya Anda paling sudah tahu, sudah dan harus sudah tahu, yang terdiri dari TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian tes inteligensi umum, kemudian ada tes pribadi karakter, ya, dan itu pun ditentukan berdasarkan ketentuan keputusan Menpan RB nomor 1023 tahun 2021. Moga-moga ini belum diubah nanti yang tahun 2022. Itu diterima tidaknya itu ditentukan atas nilai ambang batas. Nilai ambang batasnya berapa? TWK itu 65 tahun lalu. TIU itu 80, TKP itu 166. Kalau Anda maksimal betul semua, itu TWK itu 175, kalau TIU itu 225, kalau TKP itu 225, kalau TIU itu 175. Jadi ini sebenarnya ya tidak ada ya separuhnya, tapi ya harus maksimal mungkin Anda. Kalau lulus betul semuanya itu 550. Kemudian setelah seleksi kemampuan dasar, kalau lolos Anda tes kesehatan. Kalau tes kesehatannya itu ada di tahap 1 itu di Rumah Sakit Bayangkara Bidokes Polda. Kemudian baru tes psikologi, integritas, kejujuran. Pelaksana tesnya integritas dan kejujuran oleh Biro SDM Polda, juga kerjasama dengan kepolisian daerah. Kemudian pantukir itu termasuk diantara adalah verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran. Jadi diverifikasi, kemudian tes kesehatan tahap kedua, tes kesemaptaan dan pemeriksaan penampilan. Penampilan diperiksa, jadi betul-betul ketat persaingannya karena ini memang setelah lulus gratis, jadi maaf saat kuliahnya gratis, lulusnya langsung kerja dengan jaminan karier yang tersistem dan masa depan cerah. Nah, jangan lupa sebagai akhir dari pembahasan ini, jangan lupa bahwa mulai saat ini saudara-saudara harus mencari terus update tentang jadwal kapan penerimaan SPCP IPDN, ya. Jadi diakses di SSCASN BKN Go ID, dan ini memang perlu Anda ketahui. Jadi sumber resminya ya di Dikdin itu. Oke, sementara begitu informasi tentang penerimaan calon praja IPDN, semoga Anda dengan informasi itu mulai sekarang sudah mulai bersiap diri, karena persiapan yang matang itu sangat-sangat penting. Di antaranya adalah mempersiapkan tentang administrasinya, tentang tes seleksi kemampuan dasarnya, belajar terus, latihan terus seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ketika diberi 6 jam untuk menebang pohon, dia 4 jam itu digunakan untuk mengasah tapaknya,
dan 2 jam untuk menyelesaikan penebangannya. Demikian juga Anda ketika akan nanti menyelesaikan soal-soal tes SKD IPDN, sebelumnya harus siap yang lebih banyak latihan soalnya. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.